warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari golongan 1 kelompok 1 akan mempresentasikan mata kuliah botani farmasi yang berjudul Sistematika Tumbuhan. Sebelumnya, perkenalkan, saya Nuri Nursyami. Saya Nurjana Ismawati. Saya Abdul Hariza. Saya Muhammad Raja. Langsung saja masuk ke materinya. Yang pertama ada definisi. Sistematika tumbuhan merupakan sebuah bidang ilmu yang mempelajari tentang taksonomi atau penggolongan tumbuhan berdasarkan ciri-ciri morfologi, anatomi, biokimia, dan filogeni atau hubungan evolusi. Sistematika tumbuhan bertujuan untuk membuat suatu sistem klasifikasi yang sistematis dan komprehensif sehingga mudah untuk dipahami dan dipelajari secara lebih terstruktur. Sistematika tumbuhan mencakup beberapa tingkatan taksonomi, mulai dari tingkat tertinggi atau kerajaan hingga tingkat rendah spesies. Tujuannya yaitu untuk memahami hubungan kekerabatan dan evolusi tumbuhan, mengidentifikasi tumbuhan yang benar, menyusun hubungan kekerabatan, memberikan nama ilmiah, dan memudahkan penelitian farmakologi dan filokimia. Adapun ruang lingkupnya yaitu yang pertama ada morfologi, yaitu ilmu yang mempelajari tentang bentuk dan struktur fisik tumbuhan. Yang kedua ada biokimia, yaitu ilmu yang mempelajari tentang komponen kimiawi dan metabolit dalam tumbuhan. Yang ketiga anatomi, yaitu ilmu yang mempelajari tentang struktur internal tumbuhan. Dan yang terakhir adalah filogeni, ilmu yang mempelajari tentang hubungan evolusi antar tumbuhan dan cara-cara membangun pohon filogeni berdasarkan ciri-ciri genetik. Untuk yang kedua yaitu urutan taksonomi. Untuk urutan taksonomi sendiri merupakan tingkatan klasifikasi dari yang paling umum hingga yang paling spesifik. Untuk yang pertama ada kingdom atau kerajaan, yaitu pengelompokan berdasarkan ciri umumnya. Untuk contohnya, untuk kingdom ada kingdom animalia, yaitu untuk hewan, kemudian ada kingdom monera, kingdom protista, kingdom plantae untuk tumbuhan, dan fungi untuk jamur. Kemudian yang kedua ada phylum dan divisio. Untuk phylum itu untuk hewan dan divisio itu untuk tumbuhan. Phylum atau divisi itu merupakan struktur dan organ dasar tumbuhan, tubuhnya yang sama. Contohnya phylum chordata untuk hewan yang memiliki tulang belakang. Kemudian untuk yang ketiga itu ada kelas, merupakan subkelompok dalam phylum, yang dimana dalam kelas ini memiliki banyak sekali perbedaan. Contohnya hewan mamalia atau hewan yang menyusui seperti ayam dan burung yang termasuk ke dalam apes. Kemudian yang keempat itu ada ordo. Di sini itu persamaannya lebih banyak, di mana ordo merupakan kelompok atau kelas yang memiliki persamaan yang lebih spesifik. Contohnya ordo primata seperti manusia dan kera. Kemudian untuk yang selanjutnya yaitu famili, kelompok dari beberapa genus yang memiliki kemiripan. Satu famili terdapat beberapa makhluk hidup dengan genus atau marga yang sama. Kemudian yang selanjutnya ada genus sendiri, yaitu kelompok spesies yang sangat mirip. Contohnya genus Panthera seperti singa dan harimau. Yang selanjutnya itu ada spesies sendiri atau jenis, yaitu tingkatan terkecil dan paling spesifik, di mana organisme dengan spesies yang sama itu dapat kawin dan memiliki anak. Untuk contoh dari urutan taksonomi, kita mengambil hewan kucing di sini. Untuk kingdomnya yaitu animalia, untuk phylum atau divisionya itu chordata. Kemudian untuk kelasnya itu mamalia, kemudian untuk ordonya itu carnivora, kemudian untuk familinya itu Felidae, untuk genusnya Felis, dan untuk spesiesnya Feliscatus. Kemudian ada yang namanya akhiran nama taksonomi, di mana akhiran nama taksonomi ini dalam kingdom, phylum, dalam kingdom, kelas, kemudian genus dan spesies itu tidak menentu. Jadi untuk penentuan akhiran nama taksonomi itu hanya untuk tumbuhan itu hanya dalam divisio, ordo, dan famili. Untuk divisio itu biasanya berakhiran pita, contohnya Bryophyta dan Tetradiophyta. Kemudian untuk ordo itu biasanya berakhiran ales, contohnya Salonales,
Sapindales, dan Malvales. Kemudian yang terakhir itu dalam famili biasanya berakhiran ACAE. Contoh Solanaceae. Untuk contoh dari Solanaceae itu berupa tumbuhan terong-terongan. Kemudian ada Poaceae, untuk contohnya itu seperti rumput-rumputan, dan yang terakhir ada Malvaceae, yaitu contohnya seperti tumbuhan kapas. Kemudian untuk nama akhiran taksonomi dalam hewan itu hanya mencakup 2 aja, yaitu dalam ordo dan famili. Untuk ordo itu biasanya berakhiran ida. Kemudian untuk famili itu berakhiran idae. Contohnya Felidae untuk contoh hewannya itu kucing, dan Conidae untuk contoh hewannya itu anjing. Sekian. Baik, selanjutnya adalah sistem penamaan tumbuhan. Sistem penamaan tumbuhan yang digunakan saat ini adalah sistem binomial yang dikembangkan oleh ahli botani Swedia bernama Carl Linnaeus pada abad ke-18. Sistem ini menggunakan 2 kata untuk memberi nama pada setiap spesies tumbuhan, yaitu nama genus dan nama spesifik atau epitet spesifik. Sistem penamaan tumbuhan itu ditulis dengan huruf kapital dan diikuti oleh nama spesifik dan huruf kecil. Contoh Mangifera indica atau mangga, Cafea arabica atau kopi, Musa paradisiaca pisang. Cara mengidentifikasi tanaman yaitu dengan memperhatikan ciri-ciri fisik tanaman seperti bentuk daun, bunga, buah, batang, akar, dan warna. Dan untuk mencocokkan yang kedua, mencocokkan ciri-ciri tersebut dengan informasi dari buku panduan tanaman atau melalui aplikasi identifikasi tanaman. Dan ketiga, jika masih sulit mengidentifikasi tanaman, dapat mencari bantuan dari ahli botani atau petugas taman. Dan jika memiliki akses ke laboratorium botani, dapat menggunakan teknik analisis DNA atau morfologi untuk membantu mengidentifikasi tanaman. Dan ciri-ciri tanaman yaitu ciri-ciri untuk mengidentifikasi tanaman itu dengan melihat bentuk daun, bunga, buah, batang, dan akar. Kita lanjut ke determinasi tanaman. Determinasi tanaman adalah proses identifikasi atau pengenalan suatu jenis tanaman berdasarkan karakteristik morfologi, anatomi, dan fisiologi yang dimiliki. Hal ini meliputi pengamatan dan analisis ciri-ciri seperti bentuk daun, batang, bunga, buah, dan akar. Tujuannya, determinasi tanaman dapat dilakukan oleh berbagai kalangan seperti para petani, ahli botani, mahasiswa biologi, dan pencinta tanaman. Hal ini penting untuk memahami karakteristik dan sifat-sifatnya tanaman dalam berbagai aspek seperti pertanian, ekologi, dan pengembangan obat-obatan. Metodenya biasanya analisis data, yaitu mengidentifikasi tanaman berdasarkan DNA-nya dengan menggunakan alat PCR untuk membuat salinan DNA dan memisahkan fragmen DNA. Kedua, kunci identifikasi. Mengidentifikasi tanaman salah satunya dengan kunci dikotomis yang menggunakan pertanyaan ya atau tidak dalam menentukan jenis tumbuhan berdasarkan ciri-cirinya. Identifikasi lapangan mengamati tanaman secara langsung untuk menentukan jenis tanaman tersebut. Lalu analisis mikroskopik mempelajari struktur anatomi tumbuhan tingkat sel. Baik. Oke, untuk kesimpulannya, sistematika tumbuhan merupakan ilmu yang mempelajari keanekaragaman, hubungan kekerabatan, pengelompokan, dan penamaan tumbuhan dengan ciri-ciri tertentu. Melalui sistematika tumbuhan, maka dapat diidentifikasi dan diklasifikasi ke dalam tingkatan taksonomi yang telah dijelaskan sebelumnya, yang dilakukan dengan mengamati ciri morfologi, anatomi, fisiologi, serta analisis genetik atau DNA. Sekian pemaparan materi dari kami. Untuk kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.